Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Luki Ramawati, NIM 2019 1011 0311 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar manajemen law firm. Pada penjelasan kali ini akan ada 4 subbab yang saya jelaskan. Yang pertama, prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Yang kedua, manajemen konsep. Yang ketiga, konsep fungsi manajemen law firm. Dan yang keempat, company profile law firm. Pembahasan pertama yaitu prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Menurut Manulak, prinsip-prinsip organisasi yang pertama adalah perumusan dengan jelas. Jika akan mengorganisasi atau membuat suatu badan, maka yang pertama harus ditegaskan adalah apa yang menjadi tujuan. Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai atau dipelihara, baik berupa materi maupun non-materi, dengan melakukan satu atau lebih kegiatan atau aktivitas. Yang kedua ada pembagian kerja. Dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah sebuah keharusan. Adanya pembagian kerja dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas yang amat besar. Pembagian kerja akan menghasilkan departemen-departemen dan job desk dari masing-masing unsur sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Yang ketiga ada delegasi kekuasaan. Delegasi kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan terdiri dari berbagai aspek, antara lain mengambil keputusan, menggunakan sumber daya, memerintah, dan memakai batas waktu tertentu. Yang keempat ada rentan kuasa. Rentan kuasa maksudnya adalah berapa jumlah bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi. Graikunas mengutarakan secara tegas bahwa 5 atau 8 orang adalah jumlah maksimal yang dapat diawasi oleh seorang pemimpin. Yang kelima ada tingkat-tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Harus diusahakan agar organisasi sesederhana mungkin. Selain memudahkan komunikasi agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi dalam struktur organisasi. Yang keenam ada kesatuan perintah dan tanggung jawab. Seluruh anggota organisasi hanya menerima perintah dari satu pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Yang ketujuh ada koordinasi, yang merupakan usaha mengarahkan kegiatan seluruh organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari manajemen. Yang pertama pembagian kerja atau division of work, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah atau unity of command, satuan pengarahan atau unity of direction, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, penggajian karyawan, pemusatan atau centralization, hierarki atau tingkatan, ketertiban atau order, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakasa atau inisiatif, dan semangat kesatuan dan semangat korps. Selanjutnya ada manajemen konsep. Pengertian yang paling tepat mengenai konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan, sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan dengan baik. Konsep fungsi manajemen law firm. Yang pertama adalah sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Selanjutnya ada sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya ada sebagai suatu proses, yaitu konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Kemudian ada company profile law firm. Di sini saya mengambil kantor hukum yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu kantor hukum Tunggul Amatung, yang merupakan sebuah kantor hukum, law firm, advokat, konsultan hukum, yang menangani berbagai kasus hukum baik pidana, perdata, keluarga maupun haki, dengan menyatukan para profesional yang ahli di bidangnya. Secara kreatif dan komprehensif selalu berfokus dalam memberikan jasa hukum yang terbaik bagi klien.
Sekian presentasi dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.